Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai challenge kelima, yaitu pengertian dari mail server. Challenge kelima ya. Ya, challenge 5. Perbedaan dan tuliskan dalam catatan Anda DNS server, web, mail, DCHP, dan database server. Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan adalah fungsi dan pengertian dari setiap database yang digunakan. Artinya, eh, oke, pergantian yang database yang digunakan. Yang pertama kita bakal ngebahas mengenai mail server terlebih dahulu. Yang pertama, yang kita tahu sendiri bahwasanya server mail itu digunakan pada saat Cisco paket pada saat simulasi Cisco itu digunakan untuk ngirim email. Di situ kan server mailnya di situ sendiri bisa membuat koordinasi antara perangkat satu dan perangkat dua karena ada server mailnya sendiri. Dan di situ gunanya adalah mengirim dan menerima surat elektronik atau email satu sama lain dalam satu jaringan atau dengan internet. Nah, jadi bisa masuk ke hubungan ke internet ataupun dalam satu jaringan, misalkan LAN atau jaringan yang lain. Nah, itu juga bentukan dari mail server itu selain sebuah program, itu juga masukkan seperti sebuah komputer atau sebuah perangkat yang memang untuk dikhususkan untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak yang udah didesain dari program si mail itu sendiri. Nah, komputer ini diibaratkan sebagai jantung dari sistem sebuah mail. Nah, jadi komputer ini tuh udah sistemnya sendiri lah gitu. Nah, program ini biasanya dikelola oleh programmer yang disebut dengan postmaster at mail server. Nah, mail server berfungsi sebagai mengatur atau penerima penyalur respon atas email. Nah, itu untuk mail servernya sendiri. Nah, perbedaannya apa sama DCHP? Itu fungsinya. Intinya fungsi dari setiap dari servernya. Dari apa ya? Definisinya juga udah berbeda gitu. Nah, DCHP ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP atau internet protokolnya sendiri kepada komputer yang menerima yang memintanya. Jadi kalau ada komputer yang memintanya, nah itu dikirimin sama dia untuk DCHP-nya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP ini disebut yang disebut dengan DCHP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DCHP client. Nah, ini untuk memberikan dan menerima nomor IP gitu. Nah, itu web server. Nah, untuk web servernya sendiri di situ adalah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan menerima kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nah, server disebut juga dengan host. Nah, server itu sebutnya dengan host. Jika ingin mendesain sebuah website dan uploading untuk ke internetnya sendiri, nah untuk masukkan webnya, nah web yang kita rancang atau yang kita masukkan ke dalam internet itu harus punya ruangannya sendiri. Jadi kita uh, disitulah fungsi dari web servernya dan disitulah disediakan tempatnya oleh servernya sendiri. Nah, jikalau untuk DNS server itu gunanya adalah domain name system, adalah distribute database system. Nah, ini database nih, database server, database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau NAM resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau CIP. TCP. Nah, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, di sini untuk pencahariannya nih, yang untuk machine searchingnya sendiri untuk DNS-nya itu sendiri. Nah, DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser, email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Nah, itu untuk DNS-nya itu sendiri. Nah, di mana setiap komputer di jaringan internet itu memiliki hostname. Nah, hostname itu atau nama komputer itu dan IP address. Jadi hostname dan IP address. Nah, secara umum setiap klien yang akan mengkoneksikan komputer ke suatu komputer lainnya akan menggunakan hostname. Nah, lalu komputer kita akan menghubungi DNS server untuk mengecek hostname yang kita minta tersebut beberapa IP address-nya. Nah, IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer kita dengan komputer teman-teman kita yang lain. Nah, itu untuk DNS-nya. Nah, untuk database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client atau server. Nah, istilah ini juga merujuk kepada suatu komputer, umumnya merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Nah, sistem manajemen basis data atau SMBD pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi server basis data. Jadi,
Ini tuh udah ada fungsi-fungsi server yang emang basis datanya. Nah, dalam beberapa MBD seperti halnya MySQL dan MySQL Server sangat bergantung pada model client server untuk mengakses basis datanya. Ada 12 tipe basis data dan salah satunya adalah operational database, analytical database, data warehouse, dan distributed database. Nah, itu untuk pengertian dari database-nya sendiri. Jadi setiap database itu beda nih. Tapi yang paling kita sering pakai atau yaitu DNS, web, mail, dan DHCP. Nah, itu yang kita sering pakai untuk simulasinya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.